Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini kelas 3? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang materinya untuk kelas 3 yaitu akidah akhlak. Siapa ketua kelas di sini? Saya. Ya udah, pimpin temannya untuk berdoa bersama. Kemarin baca surah apa? Al-Kausar sekarang, Bu. Oh ya, nanti dilanjutkan baca surah Al-Kausar sama nyanyi Indonesia Raya ya. Ya. Ya, silakan dimulai. Itu Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Ya. Pak Iza, Hadir, Bu. Nihan, Hadir, Bu. Zia, Hadir, Bu. Agis. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Ya, Bu. apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, ada yang ingat nggak materi minggu lalu? Coba Agis. Asmaul Husna. Nah, benar sekali. Coba Zia, tentang apa? Asmaul tentang apa? Al-Wahhab sama Rozak, Bu. Bagus. Nah, sebelum itu materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat. Untuk itu kita bagi kelompok dulu ya, bikin 2 kelompok. Hitung dari Agis, coba. 1, 2, 1, 2. Nah, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Silakan. Untuk nama kelompoknya kalian namain dengan nama buah ya. Nah, misalkan nama buahnya dulu, baru nama kalian ya. Silakan. Nama saya. Nama kelompoknya, nama buah itu kan, sama dalam kurungnya itu nama kalian. Terserah kelompok 1, apa namanya? Jadi Cherry ya. Kelompok 2 namanya? strawberry. Iya, strawberry. Tulis. Misalkan Cherry, Agis gitu ya. Strawberry Nihan. Ya. Bu. Ya, sudah. Ya. Nah, kita buka halaman 2 ya. Nah, kita mengamati gambar. Ada yang tahu gambar pertama ini gambar apa? Orang salam. Orang Orang salam. Orang salam itu termasuk akhlak apa? Terpuji. Ya, akhlak terpuji. Terus kaitannya sama malaikat apa? Ada yang tahu? Enggak. Nah, untuk berkaitannya itu malaikat bertugas sebagai mencatat amal Baik. baik atau amal terpuji. Nah, gambar yang kedua ini gambar apa? Hujan. Hujan. Coba Nihan, kaitannya sama hujan untuk malaikat kenapa? Malaikat kenapa? Hujan. Ya, benar sekali. Itu malaikat bertugas sebagai menurunkan Hujan. hujan. Nah, untuk gambar ketiga, gambar apa? Siksa neraka. Siksa neraka. Coba Agis berkaitan dengan malaikat kenapa? Kalau neraka itu ada penjaganya atau enggak? Ada. Nah, jadinya ada malaikat yang menjaga. Pintu. Nah, benar sekali. Sudah paham semua untuk gambarnya? Sudah. Tadi gambar pertama apa tadi? Bersalah. Ya, termasuk alat. Terpuji. Terus yang gambar yang kedua? Hujan. Gambar ketiga? Siksa Neraka. neraka. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Agis, baca dari malaikat sampai utusan. Malaikat adalah makhluk yang dicipta dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari malakun yang berarti utusan. Nah, kita bahas yang pertama itu pengertian malaikat. Nah, sekali malaikat itu makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya.
Nah, kata malaikat itu diambil dari kata malakun yang berarti utusan. Nah, malaikat ini utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Pak Izzah baca dari malaikat sampai larangan. Malaikat merupakan makhluk yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Nah, benar sekali. Malaikat ini selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita sebagai manusia, itu kita pernah melanggar perintah dari Allah. Sedangkan malaikat ini selalu patuh dan menjauhi larangannya. Nihar, baca dari dan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar sekali. Selain selalu menjalankan perintahnya, malaikat juga selalu bertasbih kepada Allah. Padahal mereka tidak pernah berbuat dosa, tapi dia selalu patuh, selalu bertasbih. Gitu. Terakhir, Zia, dari jadi sampai bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa malaikat adalah utusan Allah SWT yang selalu menjalani perintah dan menjauhi larangan yang diberikan tugas sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keadaan manusia di bumi. Nah, jadi dapat disimpulkan malaikat ini merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia yang selalu melihat keadaan kita, apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, apa yang niat dari manusia itu sendiri, malaikat selalu mencatatnya. Nah, selanjutnya kita buka halaman 4. Selanjutnya kita bahas tentang nama dan tugas malaikat. Nah, di sini yang kita tahu malaikat itu ada 10 yang ada sesuai dengan tugasnya. Coba Pak Izzah baca dari jumlah sampai jumlahnya. Jumlah malaikat itu kayak banyak sekali dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat mengetahuinya jumlahnya. Nah, benar sekali. Kita tidak tahu jumlah malaikat keseluruhannya. Hanya saja yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 10. Nah, adapun malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Siapakah malaikat itu? Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas memberi rizki kepada umat manusia. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar bertugas menanyakan di dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyakan di dalam kubur. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu api neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, yang pertama itu namanya malaikat Jibril. Bertugas sebagai menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril ini dulu pada masa Nabi, dia itu bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Misalkan Nabi Muhammad SAW dia itu kan diperintahkan untuk membawa Al-Quran. Nah, malaikat Jibril ini bertugas untuk memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dua malaikat Mikail bertugas sebagai membagi rizki kepada umat manusia. Nah, rizki yang kita dapatkan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibagikan oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini kayak dia sebagai diperintahkan gitu, sebagai orang yang membagikan. Misalkan saya punya kue, nah saya suruh Nihal untuk bagikan kue ke teman-temannya. Nah, seperti itu. Kayak Allah itu membagikan rezeki, tapi malaikat Mikail yang membagikan rezeki kepada umat manusia. Hujan juga termasuk rezeki. Nah, dia yang menurunkan hujan.
Nah, yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas sebagai meniup sangkakala. Dan tahu apa itu sangkakala? Trompet. Nah, malaikat Israfil ini akan bertugas pada waktunya, pada hari kiamat. Nah, nanti kalau udah dikencangkan pada hari kiamat, nanti malaikat Israfil meniup trompet, gitu untuk semua bumi, gitu. Nah, yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Nah, kenapa orang yang sakaratul maut itu kan nyawanya udah di sini kan? Nah, dia itu bisa melihat di sekitar kita, akan tetapi tidak bisa bergerak. Nah, kenapa kita disuruh untuk membaca kata kayak asyhadu alla gitu, kayak kata-kata tasbih, kayak dibacakan di telinga yang lagi sakaratul maut. Nah, nanti kalau udah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk malaikat Israel menyambut nyawa, langsung set. Kayak untuk mencabut nyawa manusia itu butuh 40 hari. Nah, kan 10 hari dari kaki ke lutut. Nah, ini untuk 10 hari, enggak langsung set kayak narik tali itu kan. Nah, itu 10 hari. 10 hari dari kaki ke lutut, terus lutut ke pusaran ke ini ke leher, baru leher sampai ujung, seperti itu. Nah, yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyakan di dalam kubur. Nah, kalau kita sudah meninggal, nah kan itu malam pertama orang meninggal di dalam kubur itu ditanya langsung kepada Munkar Nakir. Apa yang tahu nggak apa yang ditanyakan? Kayak Marobuka, siapa Tuhanmu, siapa malaikatmu, siapa apa kitab manusia, apa kitab Islam. Kenapa Pak Iza? Nggak ada. Didengarkan ya. Nah, yang selanjutnya Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk. Nah, bisa dibedakan kan, malaikat Raqib itu mencatat amal baik. Kalau malaikat Atid mencatat amal buruk. Nah, setiap kita apa yang kita lakukan, misalkan kita mau berbuat amal baik, misalnya kayak digambar tadi, bersalam kepada orang tua, menghormati orang tua. Nah, ada malaikat Raqib di sebelah kanan, mencatat, oh iya, Zia ini bersalam kepada kedua orang tua, salam menghormati, misalkan. Nah, ini sering gangguin temannya ketika belajar, tapi nggak langsung dicatat ini malaikat Atid yang bertugas sama buruk. Ditunggu dulu satu jam, bertobat nggak nih hal gitu kan, minta maaf nggak kepada temannya. Misalkan kalau udah minta maaf nggak jadi dicatat amal buruknya, seperti itu. Udah paham? Udah paham sampai sini? Nah, selanjutnya malaikat Malik menjaga pintu api neraka. Nah, ini paling serem ya. Malaikat Malik ini menjaga pintu neraka. Dia tidak pernah senyum, selalu cemberut, dan tidak ada ampun untuk manusia yang masuk neraka. Nggak kayak terus di neraka itu makanannya nggak wow gitu, kayak api yang menyala-nyala gitu kan, kayak air yang mendidih gitu. Udah pegang nggak air yang mendidih itu? Udah yang air mendidih kayak masak air tuh mendidih. Nah, jangan airnya, asapnya aja udah panas kan, apalagi airnya. Ya seperti itu. Kalau di neraka itu lebih dari itu kan. Nah, selanjutnya malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Pintu surga kebalikan dari neraka itu, yang indah, terus kayak apa yang mau diinginkan, saya mau ini, langsung ada. Siapa mau masuk pintu surga? Ya udah, tetap itu ya, melakukan amal baik. Selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat. Ya guys, coba baca nomor 1. Meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, benar sekali, untuk meningkatkan taat kita. Nah, selain kita percaya adanya malaikat, nah itu merupakan meningkatkan kita untuk tetap taat kepada Allah. Yang keduanya, menambah semangat untuk berbuat kebaikan dan menjauh kemaksiatan, karena ada malaikat yang ditugas Allah SWT untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. ya benar sekali.
kalau kita melakukan apa saja, nah ada malaikat yang selalu mengikuti kita. Apa tadi yang mencatat amal baik dan buruk? Malaikat rakib. Nah, benar sekali. Nanti ada malaikat rakib dan atid. Jadinya kalau kita mau berbuat maksiat, oh ya, ada malaikat yang mau mencatat saya. Ada di. Nah, yang ketiga, Zia, coba baca. Sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Nah, selanjutnya nih, ha? 4. Mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Nah, selanjutnya Kak Iza, nomor 5 sama 6 ya. Mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kepadanya, terhindar dari kepercayaan dan menyesatkannya. Sudah paham untuk yang malaikat ini? Sudah. Ada yang belum mengerti nggak? Enggak. Ada. Masih semangat? Masih. Udah, ini masih lemas ya. Udah, kita bernyanyi ya biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Ada yang tahu nggak nyanyian ini? Enggak. Coba kita baca sama-sama dari dulu, ayo. 1, 2, 3. Baca biasa, biasa nggak apa-apa. 10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu. 1. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. 2. Mikail memberi rizki kepada umat manusia. 3. Tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israfil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Munkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat mari menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kita nyanyinya satu kata dulu ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Nah, kan Bu Guru dulu baru lanjut ya. 10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu. 1, 2, 3. 10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu. 1. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. 1. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. 2. Mikail memberi rizki kepada umat manusia. 2. Mikail memberi rizki kepada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israfil, ya. 3. Israfil. 1, 2, 3. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 4. Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Munkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 5 dan 6 Munkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 7 dan 8 Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk.
Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ke-10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. 2 Mikail memberi rizki kepada manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israil Bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Munkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Bagus. Sudah semangat semua? Sudah. Ya, biar tambah semangat kita main ini. Apa namanya? Kita main game. Nah, gamenya ini namanya bola lempar. Nanti kalian bikin lingkaran. Nah, bola lempar ini nanti Bu Guru akan bunyikan lagunya. Nah, terus Coba diulang itu buku. Nah, nanti kalian lempar bolanya. Kalau lagunya sudah stop, nah stop. Misalkan Dizia nih, ambil. Di sini di dalam bolanya itu terdapat soal. Nah, pas kalian ambil satu, maka kalian jawab. Misalnya ini nih, jawab. Misalkan benar, tambah dapat 1 poin. Pegang. Misalkan nggak bisa jawab nih, nggak apa-apa, masukin. Main lagi, itu sampai soalnya habis. Nanti yang poinnya dapat banyak dapat hadiah. Oke? Semangat. Semangat. Lingkaran dulu. Nah, kita mulai dari Mbak Iza. 1, 2, 3. Ayo, lempar. Ayo, lempar. Lempar. Stop. Nah, Mbak Iza ambil soalnya 1. Nah, baca. Sebutkan nama-nama malaikat. Ya, sebutkan. Apa saja? 1 Jibril menyampaikan wahyu. Malaikatnya ada nggak, Mama? 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israil, 5 Munkar dan Nakir, 7 dan 8 Rakib dan Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Yeay, tepuk tangan untuk temannya, dapat poin. Pegang. Nah, lanjut. Ikat dulu ya. 1, 2, 3, lempar. 10 malaikat dan tugasnya siapa? Ya. Kan biar temennya tahu. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Siapa malaikat? Ridwan. Yeay, tepuk tangan. Ambil, dapat 1 poin. Oh iya belum. Ikat dulu. Lempar. Jimmy. Ayo, siapa yang Orang yang sudah meninggal akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan malaikat. Siapa yang bertugas menyalakan amal di kubur? malaikat siapa?
Mungkar dan Nakir. Benar, tepuk tangan. Lempar. Saya habis. Nggak apa-apa. Tuh, habis. Sebutkan rukun iman yang kedua. Siap. Apa? Iman kepada malaikat. Ya, benar, tepuk tangan. Ayo. Lempar. Stop. Ayo. Siapakah yang poinnya paling banyak nanti digabung ya sama kelompoknya. Malaikat yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Benar, tepuk tangan. Udah habis ya? Dah. Nah, tadi Faiza dapat berapa? 1 sama Nia? Jadinya dapat 2 poin. Ini Agis dapatnya 1, Nia 2. dapatnya 3. yang menang kelompok 1. Kelompok apa? Cherry. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Cherry. Tepuk semangat. Sudah puas dengan permainannya? Sudah. Masih semangat? Masih. Udah, kalau masih semangat kita jawab soal. Tidak. Soalnya di sini bukan langsung di LKPD-nya. Di sini ada puzzle. Tahu namanya puzzle? Tahu. Jelasin. Nah, puzzle di sini kan ini ada soalnya. Soalnya sama di LKPD. Nanti jawabnya di mana? Nah, di potongan-potongan puzzle ini. Misalnya, Allah menciptakan malaikat rakib dan atid. Apa tugasnya? Apa tugas malaikat rakib dan atid? Mencatat amal baik dan Nah, benar, mencatat amal baik dan buruk. Nah, kita cari nih, mana dia mencatat amal baik dan buruk. Oh, ini dia. Catat amal baik dan buruk. Nah, kita pasang. Ini. Paham? Paham. Nah, ini untuk kelompok strawberry. Nah, ini untuk kelompok cherry. Silakan. Nanti kalau udah ketemu jawabannya langsung tulis di LKPD-nya ya. Nah, langsung jawab ya. Enggak dibuka. Langsung dijawab di ini. Misalkan ketemu nih nomor berapa? Nomor 5. Ya, misalkan nomor 1 ya, nomor 8. Langsung jawab di sini ya. Tulis. Sambil ditulis ya. Amal baik dan amal buruk. Hah? Nomor 8. Kita sudah 8. Amal baik dan buruk. Apa? Malaikat Mikail. Jadi patokannya yang atas ya. Ya, gitu. Kembali. Nah, kembali.
Utusan. Hadap sini. Ini kan jadi patokannya yang di atas. Balik ya. Kita. Nah, titik. Kamu aja yang paksa. Kebalik. Udah, Bu Guru. Nah, tunggu temannya dulu ya. Ya. Sambil menunggu temannya selesai, dilihat dulu ya jawabannya, ada yang salah enggak, ada yang kurang enggak. Terus sama gambar, itu gambar apa? Udah. Iya kan? Sudah? Nah, kita jawab bareng-bareng ya. Coba. Oh iya, selanjutnya tukar dulu sama kelompok sebelah untuk saling mengoreksi. Kak Agis baca nomor 1. Allah SWT menciptakan malaikat terlatih dan atas tugas yang diperintahkannya mencatat amal baik dan buruk. Benar? Benar. Nah, benar. 100. Kalau benar dikasih 100, kalau salah silang. Yang ke nomor 2, Ninas. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan, malaikat Mikail. Benar? Benar. Selain tugasnya menurunkan hujan, malaikat Mikail tugasnya apa tadi? Memberi rezeki. Iya, benar. Apa tadi? Membagikan Membagikan rezeki. Yang nomor 3, dia Tulislah rukun iman yang kedua dan keempat. jawabannya. Iman kepada malaikat Allah dan Rasulnya. Ya, benar. Benar. Nah, Oh iya, benar. Maaf ya. yang nomor 4, Kak Iza. Malaikat diciptakan dari apa? Nur atau cahaya. Benar? Benar. Yang nomor 5, Nihan. Makna dari malakun adalah utusan. Ya, benar. Nomor 6, dia. Orang yang sudah Benar. Nah, nomor 6. orang yang sudah meninggalkan apa diminta pertanggung jawaban Atas perbuatannya. atas perbuatannya. Malaikat siapa yang bertugas menanyakan amal di tubuh. Malaikat siapa? Bukan Mungkar dan Nakir. Nah, nomor 7, malaikat yang menjaga pintu surga. Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Nah,
Terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan merupakan hikmah dari beriman kepada malaikat. Benar atau salah? Benar. Nah, itu kan ada gambar di puzzle-nya. Nah, untuk kelompok strawberry, itu gambar apa? Gambar hujan. Coba sambil lihatkan. Itu untuk puzzle-nya. Gambar hujan. Malaikat siapa yang menurunkan hujan? Mikail. Ya, benar. Selain menurunkan hujan, Membagi rezeki. nah untuk kelompok cherry, itu gambar apa? Orang berantem. Ya, orang berantem. Itu akhlak apa? Anak Terpuji atau tercela? tercela. Nah, malaikat yang mencatat amal buruk atau tercela? Tercela. Malaikat apa? Akhir. Akhir, benar. Kalau yang amal baik, malaikat apa tadi? Terakhir. Benar. Udah semua? Sudah Udah. selesai semuanya? Sudah selesai guru. Nah, tutup dulu bukunya karena sudah selesai. Tadi kelompok yang menang siapa? Nah, kelompok yang menang bisa bawa puzzle-nya sebagai hadiah ya. Ibu guru tutup. Ibu guru mau ngulang-ulang dari materinya. Malakun diambil dari artinya apa tadi? Itu Utusan. ya, utusan. Ini gambar apa? Orang mati. Coba. Kubur. Kubur. Malaikat yang menanyakan amal di kubur. Bukan dan nakir. Kesini apa gambar apa? Menjaga pintu neraka. Malaikat Malik. nih Orang mati. orang mati. Malaikat yang mencabut nyawa. Malik. Israel. Ya, Israel. Apa tadi? Guru tutup, baca doa. Niha, pimpin doa. Doa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat, duduk yang rapi, yang paling rapi duluan, setelah itu salingnya. Nah, untuk ini dulu, ke kanan sebelah, salam.